Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat alumni. Kita saat ini dalam sesi bincang alumni. Ada tamu istimewa kita, alumnus kita, ya. Ini ada Chief Technology Officer dari Indico. Ini mungkin teman-teman penasaran Indico itu apa, begitu ya. Tenang, jangan khawatir, nanti kita akan tanya lebih jauh ya. Jadi tamu kita adalah Bapak Dios Kurniawan. Saya izin menyapa nama panggilan Bapak Dios, nggih. Baik, Pak Dios, selamat sore. Sore Mbak Rani. Tidak dalam rush hour kan ini? Oh enggak, Siap, santai. Di baik. Jogja everyday is Sunday kan. Dan seperti rumah ya Pak ya. Iya. Oke, feelings like home. Baik, Bapak ini kan karena di alumni ya, bincang alumni ini sebenarnya kami ingin mendengar kiprah dari Pak Dios. Ya, ini kan lulusan dari Teknik Elektro ya Pak. Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Nah, tentunya setelah lulus dari Teknik Elektro itu kan bekerja pada perusahaan-perusahaan yang saya yakin bukan di Indico sekarang gitu. Bukan. Jadi Ya. perjalanan itulah yang ingin see. kami dengar. Seperti apa Pak setelah dari wisuda itu? Apakah Bapak langsung mendapatkan pekerjaan setelah apply, atau karena Bapak dulu itu magang ya, kalau sekarang kan ada kerja praktek, kerja magang yang kita tuh biasanya dosen tuh juga ikut nguji Pak bersama dengan perusahaan terkait gitu loh. Jadi apakah seperti itu atau langsung apply langsung diterima gitu? Nah, mungkin bisa diceritakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Rani. Iya. Jadi betul, saya lulus dari Elektro UGM itu Mei 98. Nah, Waduh, jadi itu sampai di hafal masa-masa yang ya mungkin kita semua tahu itu masa yang kurang baik buat negara, bangsa dan negara kita ya, waktu perekonomian amburadul dan sebagainya. Dan Mei 98 itu saya memang wisuda itu dengan senang tentunya ya, sudah lulus dari penderitaan. Saya boleh bilang penderitaan ya, karena harus Universitas jadi penderitaan. maksudnya harus harus belajar dan harus memastikan kita itu bisa lulus di semua ujian itu. Waktu itu saya anggap suatu beban yang berat dan saya ingin segera keluar segera mencari ya seperti orang lain pasti mencari pekerjaan gitu kan. Tapi di kondisi seperti itu mau kerja apa gitu kan ya, saya juga bingung waktu itu. Dan saya memang tidak punya plan khusus ya mau kemana itu ya. Sebelumnya memang setahun sebelum lulus itu saya sudah ada kerja praktek. Kalau di teknik dulu memang ada kerja praktek 2 bulan di sebuah perusahaan telekomunikasi. Nah kemudian saya memang saya mengirim lamaran ya. Tapi itu menjadi yang tadi loncatan pertama, bukan Pak? Oh bukan, bukan. Jadi Hanya magang kerja praktek aja. Kerja praktek itu saya pergunakan dalam CV saya. Nah, jadi saya melamar, saya pernah bekerja di perusahaan ini tadi, meskipun sebuah magang ya, tapi kerja praktek. Tapi itu saya manfaatkan karena di situ saya memang lumayan cukup belajar lah di situ. Dan waktu itu saya membuat beberapa aplikasi, karena elektro bikin dari software dan aplikasi. Nah itu saya tulis di CV saya. Nah entah itu yang bikin saya diterima di pekerjaan berikutnya atau enggak, saya nggak tahu, tapi itu lumayan sekali untuk nambahin CV saya. Orang baru lulus kan CV-nya kosong gitu. Tapi ada itu jadi lumayan lah itu. Ngatrol gitu ya. Nah, ngatrol itu betul. Saya mengirim lamaran seperti kebanyakan orang. Kalau zaman dulu orang ngirim lamaran itu pakai surat itu kan. Pakai amplop coklat. Pakai amplop coklat gitu ya, betul. Pak, Ijazah, terus CV dan sebagainya itu saya kirimkan. Tapi ada juga yang melalui email juga. Waktu itu baru pertama kali saya dapat email. Dan yang keterima mulai pakai email. Yang memanggil itu ada beberapa yang memanggil. Dan wah, kalau pakai email itu berarti kayaknya perusahaan yang nggak main-main ini Pak. Jadi dulu itu tentunya kita sebagai yang baru lulus, anak-anak baru lulus pengennya kerja di perusahaan besar dong. Ya kirimnya ke perusahaan besar. Tapi nggak dipanggil, yang manggil perusahaan kecil. Saya lumayan banyak manggil waktu itu, ada beberapa perusahaan asing yang baru berdiri di Indonesia, perlu engineer gitu. Dan ya saya mendapat beberapa tawaran, 2 atau 3, akhirnya saya pilih 1 gitu yang saya pikir memang
lebih pas buat saya lah waktu itu ya. Saya nggak mikir gajinya waktu itu, gajinya semua sama lah kalau baru lulus itu. Passion gitu ya betul. Ini mau bikin perusahaan ini mau bikin software dan mau berbisnis di Indonesia. Wah oke, ini mau deh. Walaupun kecil dan tidak terdengar gitu kan. Nah, kemudian saya di situ, kemudian disitulah pembelajarannya muncul karena di dunia industri, di dunia profesional itu ternyata beda sekali dengan waktu kita di bangku kuliah itu kan, kuliah kita baca buku, ujian, lulus ya sudah. Dan itu kan. Disiplinernya ya itu elektro. Nah, gitu ya, Pak, ya? elektro mungkin belajarnya ya yang ada di buku gitu kan. Nah di dunia industri enggak ada bukunya dan enggak ada yang ngajari gitu. Dan teknologinya baru sama sekali, saya harus belajar lagi ini apa ini kan. Dan tidak ada kemewahan dalam kuliah ya. Kalau kuliah kita bisa baca terus ujiannya masih beberapa bulan kemudian kan. Kalau kerja ujian saat itu juga kan dikasih. Istilahnya ada waktu ambegan ya. Ambegan dulu kan. Kalau di pekerjaan nggak bisa ambegan itu kan. Yang perusahaannya pengen cepat sekarang dapat resultnya gitu kan. Waduh ya jadi saya terkejutnya di dunia kerja pertama itu. Jadi tekanannya jauh lebih berat daripada ketimbang waktu di kuliah itu. Tapi maaf Pak, itu juga beda dengan yang waktu pas di kerja praktek ya, berarti ya tekanannya. Nah, kalau kerja praktek itu kan relatif nggak ada bos yang ngejar-ngejar lah itu kan. Kita yang datang minta dikasih tugas ya mungkin bosnya bilang juga ya syukur jadi enggak apa-apa itu kan. Kalau kita bekerja kan profesional, kita dibayar itu. Sudah di luar dari probation ya Pak ya. Di luar probation. Bos kita apalagi bos saya orang asing waktu itu sangat menekan sekali. Dimarah-marahin itu biasa saya. Kok belum jadi? Pokoknya gitu aja. Ini mungkin jangan juga bilang dari India bosnya Pak. Bukan, untungnya bukan. Dari negara barat ya. Tapi sangat berbeda karena di situ saya belajar juga mengenai kultur orang orang dari luar itu memang pressure itu tadi. Dan yang kalau kita di Jogja kan mungkin biasa lebih slow. Itu begitu ke Jakarta ketemu orang asing, kerjanya nah, tapi saya anggap itu proses pembelajaran pertama lah ya. Saya bekerja di situ nggak setahun lah kurang lebih, dan saya melamar lagi ke. Setahun tuh maksudnya karena pengalaman yang terlalu under pressure atau karena ingin bagaimana? Coba diceritakan Pak. Baik. Jadi kenapa cuma setahun ya? Jadi saya tentunya pengen yang lebih besar lagi karena itu perusahaan kecil. Mungkin akan tumbuh, tapi mungkin juga tidak itu kan. Saya tidak mau gambling di sebuah perusahaan yang masih baru, dan saya melihat ada satu lagi perusahaan yang sedikit lebih besar, perusahaan yang ada modal asingnya juga dan lebih gede juga, dan saya lamar ke situ pakai email juga. Jadi tidak pakai kertas lagi. Dan di situ perusahaan telekomunikasi juga, telekomunikasi satelit itu cukup lama, itu sekitar 5-6 tahun gitu kemudian. Di situ Pak? Iya. Setelah 1 tahun? Oh iya, kemudian saya sempat sekolah dulu. Saya di Nanyang ini ya? Iya, saya ke Singapura untuk sekolah selama 1,5 tahun itu. Dan mendapatkan Master of Science dari sana ya Pak. Kebetulan perusahaan itu punya kantor juga di Singapura. Jadi saya bekerja di sana meskipun kerja paruh waktu begitulah. Tapi lumayan lah buat nambah-nambah. Tapi itu setelah lulus ya Pak? Itu setelah lulus, setelah saya bekerja kurang lebih 2 tahun lah ya. Berarti hitungannya pekerja internasional dong Pak? Mungkin juga tidak sih, tidak sejauh itu. Waduh. Tapi itu juga pengalaman, jadi saya belajar kuliah tapi juga harus kerja juga, walaupun kerjanya relatif ringan lah, hanya berapa jam seminggu gitu. Kemudian saya selesai masih di perusahaan yang sama, lalu saya mencari pekerjaan baru karena sudah cukup lama di situ ya. Saya berpikir kalau jangan sampai itu menemukan kenyamanan sehingga kita itu tidak kita jangan sampai menemukan comfort zone di mana kita nanti jadi di situ terus dan nggak mau tumbuh. Nah, saya pelan-pelan mencari kesempatan yang lain. Ada lagi perusahaan telekomunikasi lagi lebih gede lagi sih. Nah, saya pindah ke situ. Masih di dunia yang kurang lebih sama, di dunia information technology waktu itu, IT. Tidak jauh-jauh dari yang saya kerjakan sebelumnya, hanya karena perkembangan teknologi tentunya berubah, yaitu belajar lagi di situ karena perusahaannya lebih besar, yang ditangani lebih banyak, lebih kompleks, dan saya belajar lagi di situ.
dimarah-marahin lagi. Oh, sudah kerja lama pun jangan dikira masih dimarahin juga itu kan. Jadi jadi tapi tidak apa, buat saya itu membentuk kita yang tangguh gitu ya, mentalnya kita jadi lebih ya. What doesn't kill you makes you stronger kata orang itu kan ya. Betul. Ya, jadi semua perjalanan karir saya itu saya buat untuk saya anggap sebagai sesuatu yang pembelajaran dan membuat saya jadi lebih baik. Tempaan. Kemudian saya pindah lagi, itu jadi keempat kalinya saya pindah, kemudian di situ sekitar 3 tahun pindah lagi ke Telkomsel, yang semua teman-teman mungkin tahu Telkomsel, perusahaan telekomunikasi, dan beberapa bulan lalu saya baru ditugaskan di anak perusahaan. Tapi di Telkomsel cukup lama ya Pak ini? Betul, 13 tahun lah kurang lebih. Apa yang membuat Bapak jangan-jangan Bapak menemukan comfort zone juga itu jadi begini, comfort zone saya bukan berarti duduk diam santai. Itu kan comfort zone saya adalah ketika saya tetap bisa tumbuh itu kan, saya tetap bisa belajar hal yang baru. Nah, kebetulan Telkomsel ini perusahaan yang sudah sangat mapan dan lumayan perusahaan ini memberikan banyak kesempatan untuk tumbuh lah ya meskipun ya mungkin tidak ada perusahaan telekomunikasi yang lebih besar lagi itu. Kalau ada mungkin saya pindah itu. Oke. Kurang lebih begitu ya. Berarti selama waktu 13 tahun terus kemudian sekarang ke Indico begitu ya Pak? Ya. Sebenarnya itu anak perusahaan. Jadi sebenarnya saya masih karyawannya Telkomsel tapi ditugaskan di situ. Tapi Indico ini merupakan kepanjangan ya Pak, Indonesia Digital Ecosystem ya? Itu sebenarnya itu sebuah brand name ya. Kalau nama perusahaannya sebenarnya PT Telkomsel Ecosystem Digital. Indico itu brand name-nya kemudian orang memainkannya dengan itu Indonesia Digital Ecosystem. Siap. Nah, kalau menurut Bapak nih dari perjalanan yang mulai dari kalau kerja praktek jelas ya itu masih ada istilahnya di bawah supervisor ya, jelas pasti kampus ada. Tapi lepas dari itu tadi yang perusahaan yang sedang merintis tadi sampai sekarang itu Pak. Nah, menurut Bapak kira-kira yang Bapak kerasa ini loh yang aku pelajari dari soft skill-nya UGM itu kepake banget di sini itu apa Pak? Soft skill yang didapat dari UGM. Soft skill dari UGM yang pertama itu karena UGM itu tentunya pengalaman saya pertama kuliah itu di UGM dan meskipun di Jogja tapi UGM itu secara demografi mahasiswanya dan mahasiswinya itu kan diverse gitu kan, jadi macam-macam. Kalau sebelumnya SMP, SMA itu kan ya di Jogja, saya juga besar di Jogja, ya semuanya anak-anak Jogja berbahasa Jawa semua. Begitu masuk ke UGM itu tidak lagi, kita bertemu dengan teman-teman kuliah yang beragam, diverse latar belakangnya dari segala macam penjuru Indonesia, dan di situ membuat saya menjadi belajar juga berinteraksi dengan individu yang punya culture berbeda dengan kita, meskipun sama-sama orang Indonesia tapi ada perbedaan juga kan. Nah, itu pembelajaran yang bagus. Jadi kita menjadi lebih tahu yang disebut dengan interpersonal skill itu, kemudian communication skill juga. Saya rasa itu salah satu yang nilainya tambah. Kemudian juga ada nilai tambah UGM yang tidak dimiliki universitas lain, yaitu KKN, kuliah kerja nyata. Nah, itu juga membentuk kita itu. Karena 2,5 bulan di desa itu membuat kita jadi mengerti apa yang menjadi permasalahan di masyarakat yang mungkin selama kuliah itu ya kita di kota kan nggak ngerti apa yang terjadi di desa. Begitu kita ke sana kita tahu. Jadi masyarakat Indonesia itu sangat beragam, banyak hal yang harus dijawab gitu kan. Jadi kita yang beruntung sekolah di UGM itu punya kewajiban moral untuk mengembalikan ilmu kita itu ke mereka gitu. Jadi kita tidak boleh egois memikirkan diri sendiri, habis lulus kerja cari uang buat diri saya sendiri. Itu yang UGM yang membuat saya tidak begitu. Jadi saya berpikir bahwa saya harus memberikan manfaat juga. Migunaning tumrap pilihan gitu Pak. Wah, kok jadi slogan salah satu newspaper ini ya? Betul, harus migunani itu untuk seluruh masyarakat sebenarnya itu. Tapi jangan-jangan ini istri juga dari KKN Pak? Oh, betulan enggak. Istri saya ketemunya di tempat kerja di Jakarta.
Baik Pak Dios, ini menarik sekali ya, ternyata soft skill itu juga berpengaruh ya, Ya, mulai dari sangat, interpersonal skillnya dan juga KKN selama 2 bulan ya Pak ya, hidup yang memang jauh dari semuanya ya. Betul. Kalau dulu KKN di mana itu Pak? Jadi Saya di penasaran. Gunung Kidul, nggak jauh, Wah, tapi ya, di masa ya, itu ya, internet tidak ya, ada betul, loh, betul. tidak ada handphone Dengan seperti karakter- sekarang loh. Karakter Ya. fisik ya Pak ya, air dan segala Jalan macam. jalan raya belum sebagus sekarang betul. loh. Internet tidak ada. Betul. Terisolir di sana ya. Jam 6 malam udah berasa jam 2 ya Pak ya. Baik, kalau menurut Bapak nih Pak, jadi selama perjalanan karir Bapak itu tadi, Ya. Bapak bekerja dengan alumnus UGM tidak? Oh ya, kita banyak, bahkan di kantor saya, di perusahaan saya itu ada grupnya, WhatsApp grupnya. Oh, oke. Yang agama di perusahaan saya banyak, nggak sedikit, puluhan. Oke. Dan memang dalam memilih calon karyawan tentunya saya tidak boleh mengutamakan satu saja harus UGM itu tidak, saya harus profesional, saya harus melihat. Tapi begitu saya melihat CV ada UGM, saya akan perhatikan lebih memang. Wah ini pasti orang pinter gitu kan, paling nggak itu. Terus saya harus lihat juga habis itu apa skillsnya pas atau tidak. Ya. Oke, baik. Nah, untuk next nih Pak, kira-kira bagi teman-teman muda yang mau akan wisuda nih ya, terus kemudian mungkin juga udah yudisium tapi belum wisuda kan biasanya gitu Pak, karena buat mengejar supaya nggak bayar semester depan gitu kan. Oh, itu gitu ada juga caranya. Pak ya, tapi sudah yudisium itu bisa terjadi. Nah mungkin kira-kira apa ya pesan atau apa ya tips penyemangat ya supaya karena kan generasi sekarang berbeda ya Pak, yang benar-benar berbeda dengan kita dulu ya. Kira-kira apa Pak yang bisa diberikan ya, sepatah dua patah kata atau lebih juga nggak apa-apa Pak, sebagai penyemangat bagi mereka Yang belum lulus ini ceritanya. baru ya? mau lulus Pak, Baru mau lulus. tapi sudah selesai dengan urusan oke. persidangan begitu Pak, itu apa Pak? Wah, kalau yang seperti itu saran saya segera saja lulus gitu kan. Karena dunia itu bukan di kampus ini saja gitu. Dunia di luar sana menanti Anda gitu. Banyak tantangan yang harus dipecahkan di sana dan pasti butuh individu-individu hebat dari UGM gitu. Ilmunya jangan dipakai sendiri di kampus itu atau ya nggak dimanfaatkan di luar itu. Segera saja gitu. Kalau saya dulu berpikirnya memang begitu. Saya pengen segera kuliah itu secepatnya selesai karena ya penderitaan dalam tanda petik itu kan apa ujian itu kan berat itu kan. Sudah ujian berat-berat kok enggak Sistem kebut semalam ya Pak. nah itu betul kok nggak dimanfaatkan di luar gitu kan ya. Makanya kita harus buat teman-teman yang sudah layak untuk wisuda langsung wisuda saja gitu kan. Kalau yang setelah wisuda nih, yang baru mau wisuda dan mau ya ibaratnya sebenarnya kita mau ngomong welcome to the club gitu ya. Iya, welcome to Tapi the apa gitu pesannya Pak? Oke, mungkin tantangannya teman-teman zaman sekarang jauh beda dengan yang saya alami 25 tahun yang lalu. Dunia sudah berubah. Jenis pekerjaan yang dulu ada di zaman saya mungkin sekarang sudah nggak ada itu, dan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang perlu ilmu-ilmu baru juga. Zaman saya dulu mana tahu sih itu namanya AI gitu ya, artificial intelligence itu apa itu enggak. Meskipun ada kuliahnya sebenarnya kecerdasan tapi kita nggak, itu adalah konsep yang mengawang-awang lah. Tapi sekarang kan nyata itu benar-benar ada dan mengubah cara manusia bekerja, cara manusia berbisnis, dan kalau kita sebagai wisudawan tidak bisa adapt dengan kondisi baru itu ya kita akan tersisihkan itu kan. Nah, jangan sampai teman-teman yang baru lulus itu masuk ke dunia kerja, dunia profesional atau dunia bisnis tanpa skills yang tepat itu ya untuk menjawab tantangan bisnis, tantangan dunia lah itu. Jadi harus terus belajar. Patah semangat, jangan pantang semangat, pantang menyerah itu kan, jangan pantang menyerah, itu harus kualitas yang harus dimiliki semua orang menurut saya. Karena pada banyak hal dalam kehidupan kita itu nanti kita akan menemui banyak kegagalan itu kan, hambatan. Nah, itu kalau belum sudah menyerah itu ya Anda nggak akan jadi apa-apa gitu. Semua kesulitan itu harus dihadapi dengan kuat dan jangan menyerah. Berani mengambil risiko. Harus berani mengambil risiko, itu juga salah satunya.
Nah kan menarik ini perjalanannya itu dari satu perusahaan-perusahaan lain kan juga mengambil resiko kan ya Pak ya. Betul, Harus betul. berani Ya. beradaptasi, harus berani Yes. berinovasi. Nggak Betul. tahu di depan nanti itu apakah Ada semakin apa? under pressure Iya, atau betul. bagaimana begitu. Tapi Iya. tujuannya memang itu tadi ya Pak ya. Selain tentu kita menginovasi diri sendiri, tapi juga kita ingin memberikan lebih kepada umat begitu ya Pak ya. Wah menarik sekali ini. Baik sobat alumni, ini banyak sekali yang kita pelajari dari Pak Dios Kurniawan ini, sang Chief Technology Officer Indico ini. Wah ini kalau misalnya nanti ada undangan lagi boleh ya Pak ya? Dengan senang hati. Siap Bapak maupun offline ataupun daring siap ya Pak ya? Jogja itu rumah saya. Waduh, Saya benar-benar besar rumah. ya, lahir dan besar di Ya, Jogja sebenarnya. Jadi kalau ada tugas ke Jogja apapun itu saya pasti Siap. datang. Dengan sukacita ya Dengan Pak. senang hati. Ya. Siap. Baik, terima kasih banyak Terima kasih, Mbak Pak Ani. Dios Kurniawan sudah mengisi dari bincang alumni kita ya sobat alumni, dan banyak hal yang kita petik dari sebenarnya pendek sekali ya dari sepanjang perjalanan karir beliau, tapi saya yakin teman-teman yang wisuda itu pasti akan mengambil manfaat ya lebih, bagaimana kita juga tidak melupakan nilai-nilai ke UGM-an kita. Ya, terima kasih banyak Pak Dios Terima kasih. Kurniawan, dan teriring doa semoga tetap sehat selalu, Amin. sukses dan Amin. terus memberikan manfaat bagi Amin. negeri. Doa yang sama untuk Barani. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore.